Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Rizky ini NIM 114186068 dari kelas A, mata kuliah konservasi dan rehabilitasi lahan. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konservasi gambut. Lahan gambut sendiri yaitu merupakan lahan yang memiliki sifat asam tinggi, biasanya terbentuk di wilayah rawa dan kurang subur, serta jika tanahnya itu kita injak-injak tuh terasa akan mantul seperti itu atau seperti memiliki pegas, dan dari tanahnya juga berwarna gelap. Selanjutnya kita akan, karena di dunia ini banyak lahan gambut yang mengalami kerusakan, maka kita perlu melakukan konservasi gambut ya. Konservasi gambut sendiri itu pengupayaan atau kegiatan pelestarian agar lahan gambut tetap terjaga. Mengapa kita harus melakukan konservasi gambut tersebut? Pertama yaitu kita harus menjaga dan melindungi fungsi bumi. Lalu agar ekosistem yang berada di lahan gambut tersebut tidak mengalami kerusakan, sehingga jika tidak ada kerusakan ekosistem, maka fauna maupun flora yang ada di daerah gambut itu tidak akan punah seperti itu. Lalu seperti ini bentuk dari lahan gambut. Bisa kita lihat banyak sekali lahan di dunia ini, terdapat juga di Rusia, setelah itu ada di Malaysia, Indonesia juga ada, serta di Britania Raya juga terdapat lahan gambut. Jadi cukup luas persebaran dari lahan gambut tersebut. Namun yang menjadi masalah lahan gambut rusak yaitu perubahan lahan gambut menjadi lahan pertanian seperti kelapa sawit maupun penanaman padi. Mengapa demikian? Ya karena mungkin masih luas, jadi dirasa tidak menjadi masalah, padahal hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang besar, karena kerusakan pada lahan gambut juga akan berpengaruh pada ekosistem. Indikator yang bisa diamati yaitu fauna gambut yang berkurang, seperti adanya nanti dijelaskan di slide selanjutnya, terdapat spesies seperti burung maupun kupu-kupu yang akan berkurang. Lalu keberadaan makrofungi dan mikrofungi. Jadi lahan gambut sendiri memiliki makrofungi dan mikrofungi yang kecil. Lalu pada pengolahan yang dilakukan di lahan kelapa sawit ini, biasanya mereka menambahkan penambahan substrat ya, pengayaan substrat agar makrofungi dan mikrofungi ini bisa menambah. Tapi itu hal tersebut untuk mengantisipasi juga dari pH dan suhu udara yang tinggi di daerah gambut. Seperti ini perubahan bentuk lahannya di daerah gambut. Mungkin jika saya bisa terlihat di sebelah kiri ini, dulunya mungkin lahan gambut tapi sudah diubah menjadi lahan pertanian. Seperti itu bisa kita lihat bersama. Nah, di sini bisa kita lihat dari fauna yang ada di lahan gambut, banyak sekali yang masuk dalam listed in red data books. Bisa kita lihat jenis-jenis spesies petrofly-nya, ada kupu-kupunya, ada banyak sekali, serta burung yang terancam juga ada beberapa. Tentunya itu masuk ke slide diskusi dan rekomendasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kerusakan lahan gambut akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada ekosistem, mana sebenarnya hal satu dengan hal yang lain di ekosistem itu mempengaruhi. Maksud saya hal satu dengan hal lain seperti komponen biotis, abiotis, serta culture. Culture sendiri berasal dari manusia yang merubah perubahan lahan. Lalu peralihan lahan gambut menjadi lahan pertanian terjadi di seluruh dunia. Ya, seperti yang terjadi di Inggris, mereka melakukan perubahan dari lahan gambut menjadi
minyak kelapa sawit, pertanian kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Di situ mungkin akan juga berdampak pada ekosistem yang ada di lahan gambut. Lalu juga terdapat di Rusia, mereka memiliki daerah yang cukup luas mengenai lahan gambut, namun kebanyakan sudah rusaknya sudah parah. Sedang yang belum rusak itu hanya tinggal sedikit. Nah, untuk rekomendasinya itu karena banyak sekali regulasi yang mengatur tentang lahan gambut sendiri yang tidak boleh dialihfungsikan, maka seharusnya pemerintah di Indonesia tentunya harus menegakkan hal tersebut dengan jelas, dengan tegas, sehingga tidak terjadi perubahan alih fungsi dari lahan gambut menjadi lahan pertanian. Terlebih juga di lahan gambut mudah sekali terjadi kebakaran jika kita alih fungsikan dengan adanya pertanian. Kita mengoperasikan alat-alat seperti yang membutuhkan suhu tinggi, maka dapat memicu terjadinya kebakaran di lahan gambut. Mungkin hal tersebut yang menyebabkan juga di lahan gambut sering terjadi kebakaran. Lalu pengembang pertanian seharusnya mencari lahan lain. Alangkah baiknya buat pengembang maupun petani untuk mencari lahan lain untuk menanam dari kelapa sawit maupun dari tanaman-tanaman seperti padi, seperti itu. Mungkin sedikit saja dari saya untuk konservasi lahan gambut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pustaka yang saya dapat seperti ini.